ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Segala puji hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang di mana nikmat-nikmat Allah tidak terhitung banyaknya, sehingga pantaslah kalau kemudian Allah pun mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat tersebut. Bahkan para ulama tafsir mengatakan, nikmat Allah yang tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya, ternyata adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan, padahal sebenarnya kita tidak meminta kepada dirinya. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan, kita nikmati setiap hari, di setiap helaan nafas kita yang sebenarnya kita tidak meminta kepada Allah. Kami sangat yakin, bahkan kami pun menyadari dari diri sendiri, setiap malam kita tidak pernah berkata kepada Allah, atau paling tidak semalam kita mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, bangunkan esok hari di hari Jumat 27 Syawal 19 Juni, keadaan diriku masih bisa menghirup udara yang begitu bebasnya. Kemudian paru-paru ini masih bisa bekerja dengan baik, jantung masih berdetak, kemudian otot-otot juga bekerja, serta seluruh anggota tubuh bekerja dengan baik." Tidak pernah di antara kita yang sampai mengungkapkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya kehadiran kita di masjid yang kita cintai, di Masjid As-Saff, ini merupakan bukti nyata Allah berikan hal tersebut di saat sebenarnya kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu sangat berharap kepada Allah. Kita dimasukkan ke dalam kategori golongan orang-orang yang sedikit. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang pandai bersyukur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Saba, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari hambaku mereka yang pandai bersyukur. Berarti amalan syukur, ya, wujud syukur kita kepada Allah ini merupakan salah satu bentuk amalan yang berat untuk kita lakukan, untuk kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau kemudian orang sekaliber Khalifah Umar ibn Al-Khattab atau sahabat Umar ibn Al-Khattab, beliau seringkali menyampaikan doa, ya, di mana doa tersebut beliau sampaikan dengan kalimat Allahumma ja'alni minal qalil. Wahai Allah, jadikan aku termasuk golongan hambamu yang sedikit. Siapa mereka?
yang tadi Allah katakan di dalam surah Saba ayat 13, itu orang-orang yang pandai bersyukur. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah? Padahal khususnya di hari ini kita kembali bisa menikmati, menghamba kepada Allah melalui jalan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Setelah sebelumnya kita terikat oleh aturan yang dalam rangka mencegah kemadharatan yang besar, sehingga hampir mayoritas masjid yang mematuhi peraturan pemerintah diperkuat oleh fatwa para ulama, menghentikan sementara aktivitas salat Jumatnya, dialihkan salat zuhur di rumah saja. Akan tetapi pada hari ini Allah berikan nikmat tersebut kepada kita semua. Kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah, di salah satu rumah, di salah satu tempat yang paling Allah muliakan yang ada di muka bumi, yaitu di masjidnya. Ini merupakan salah satu nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di penghujung bulan Syawal, atau dengan kata lain tidak terasa hampir 1 bulan kita meninggalkan 1 bulan yang amat sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya kita sangat berharap kita adalah termasuk golongan orang-orang yang sukses ketika di Ramadan. Namun demikian, klaim sukses tidaknya seseorang tidaklah hanya dibuktikan saat di Ramadan saja. Alhamdulillah Ustaz, ana di Ramadan bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 kali. Alhamdulillah di Ramadan paling tidak donasi buka bersama di Masjid As-Saf atau masjid yang lain ana ikut andil. Atau alhamdulillah di Ramadan ini ana bisa bersedekah dengan jumlah yang besar. Bukan hanya itu ukuran seseorang dikatakan sukses di dalam menghadapi satu musim ibadah. Ada satu penjelasan yang sangat bagus, yang luar biasa yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang memang sangat piawai menuliskan karya-karya ilmiah seputar permasalahan tazkiyatun nafs. Beliau tidak lain adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda, beliau jelaskan tanda-tanda orang yang ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Kita bisa melihat ya lewat penjelasan beliau dan menganalisa untuk diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang kategorinya diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang-orang atau ciri-ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan berikan penghargaan kepada orang tersebut ya berupa sesuatu yang amat sangat berharga. Mungkin kita bertanya, apakah kalau ana seorang pedagang, maka usaha ana semakin maju Ustaz? Kalau ana berkarir di dunia kerja, mungkin ana promosi jabatan. Atau hal-hal lain yang sifatnya duniawi. Banyak orang menyangka ketika dia diberikan pelimpahan yang sifatnya dunia, maka orang menyangka, oh orang itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu sedang diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang keliru jemaah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketika Allah ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang ibadahnya diterima di sisi Allah, Allah tidak ingin memberikan dengan sesuatu yang remeh. Dunia beserta isinya itu adalah sesuatu hal yang remeh. Tidak ada pun satu ayat, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang dimana di situ dijelaskan pujian tentang dunia. La wallahi, tidak akan pernah kita temui. Yang ada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu memberikan peringatan terhadap dunia. Dunia disifati oleh Allah dengan kalimat la'ibun walahun, sebuah permainan, senda gurau, yang semua sifatnya semu, kenikmatannya mata'ul ghurur, sangatlah semu. Bahkan Nabi SAW mensifati dunia paling tidak dengan 2 permisalan. Permisalan pertama, beliau umpamakan seperti seonggok bangkai anak kambing yang cacat pula di telinganya. Sudah cacat, bangkai pula, sudah menjadi bangkai. Maka Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya, Wallahi la dunya ahwanu indallahi min hadha, kama qala.
Demi Allah, dunia beserta isinya yang banyak membuat orang terpedaya, tidak mengenal lagi hukum-hukum Allah, berani untuk melawan hukum-hukum Allah. Apa yang terjadi? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan nilai dunia di sisi Allah tidaklah lebih mulia dibandingkan seonggok bangkai anak kambing yang cacat pula di telinganya yang ada di hadapan kalian. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang juga buruk terhadap dunia. Beliau katakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma'in." Sekiranya nilai dunia beserta isinya itu selevel saja, sama nilainya dengan satu sayap seekor nyamuk. Padahal kita mengetahui, walaupun tidak secara pasti, tentulah nyamuk tidak hanya memiliki satu sayap saja. Tapi Nabi katakan, sekiranya nilai dunia selevel atau sama saja dengan satu sayapnya seekor nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan berikan walau seteguk air pun kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi karena dunia hina, maka kita lihat barisan orang-orang terkaya di dunia itu bukanlah orang-orang yang masuk kategori dia beriman kepada Allah, karena dunia hina. Lantas apa Ustaz? Ciri atau tanda orang-orang yang diberikan penghargaan oleh Allah sebagai bukti orang itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Apa bentuk penghargaannya? Beliau katakan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah katakan, "Wa min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha." Ketika seseorang ibadahnya diterima, Allah akan berikan penghargaan kepada orang tersebut berupa orang itu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus menjalankan berbagai macam ketaatan yang sebelumnya sudah dia jalani. Ramadan 1 bulan telah kita lalui. Tentu barometer kita termasuk orang-orang yang ibadahnya di Ramadan diterima atau tidak dilihat dari 11 bulan berikutnya. Apakah kita masih tetap mengikat, tetap menghubungkan diri kita dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan di Ramadan selepas Ramadan berlalu atau tidak? Jika kita terus menjalani ketaatan-ketaatan kita jalani di Ramadan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala orang merasa berpuas diri dengan apa yang sudah dia lakukan dari prestasi-prestasi ibadahnya di Ramadan. Anak sudah 3 kali khatam Al-Quran, baca Al-Quran di Ramadan, maka 3 bulan anak nggak baca Al-Quran, insya Allah udah cukup Ustaz. Lah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat bertanya, "Ayyul a'mal ahabbu ilallah ta'ala?" Amalan apa ya Rasulullah yang paling bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Adwamuha wa in qalla." Engkau melakukan satu amal perbuatan, amal saleh, ibadah secara kontinu walaupun sedikit. Di Ramadan Al-Quran selalu menghiasi hari-hari yang kita lewati. Maka jangan sampai lepas Ramadan kita sudah tidak lagi membaca Al-Quran. Walau kana ayat, walaupun 1 ayat, kita sudah tidak lagi melafalkan bacaan Al-Quran. Jangan. Walaupun tentu dimaklumi, ketika lepas Ramadan, frekuensi, jumlah, porsinya tidak akan bisa sama sebagaimana kita jalani di Ramadan. Akan tetapi jangan lepas sama sekali. Makanya ada doa yang Nabi SAW juga ajarkan, dan ini sangat baik untuk kita amalkan. Semoga Allah berikan keistiqamahan kepada kita. Doa yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri." Wahai Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melepaskan ketaatan setelah sebelumnya aku mengikatnya. Di Ramadan dahsyat luar biasa. Qiyamul lail minimal 11 rakaat di Ramadan. Jangan sampai lepas Ramadan walau kanat raka'ah. Walaupun 1 rakaat, yaitu witir, kita sudah tidak kerjakan lagi. Paling tidak, walaupun mungkin 3 rakaat, 5 rakaat, atau afdol 11 rakaat, kita bisa tetap melaksanakannya. Inilah ciri pertama, seseorang dikatakan ibadahnya diterima di sisi Allah. Dia diberikan penghargaan oleh Allah, kemudahan untuk terus melanjutkan ketaatan-ketaatan berikutnya. Dalam surah Al-Lail, dimulai dari ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini, fa amma man a'ta wattaqa. Dan adapun orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagai bentuk implementasi ibadahnya kepada Allah,
Kemudian dia tetap menjaga ketaatannya. Wa saddaqa bil husna. Dia membenarkan janji-janji Allah, pelipat gandaan pahala, surga yang kenikmatannya luar biasa. Dia benarkan itu semua sehingga menjadi motivasinya untuk beramal. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan orang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan di surganya nanti. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil, dia enggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, padahal Allah berikan kelapangan rezeki. Dan di sisi lain, banyak di hadapannya orang-orang yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan bantuannya, namun dia cuek. Wastaghna, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia perbuat. Dia enggak merasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia mendustai janji-janji Allah, pelipat gandaan pahala, syurga Allah yang begitu nikmat. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka Allah akan mudahkan kepada orang tersebut untuk mendapatkan kesengsaraan di nerakanya Allah. Na'udzubillah. Adapun ciri yang kedua, ciri orang yang ibadahnya diterima di sisi Allah, yaitu hudurul khauf awil khasyah fi qalbihi. Hadirnya rasa takut dan khawatir di dalam hatinya itu muncul begitu besar, padahal orang itu baru saja menjalani satu fase musim ibadah. Katakanlah kita di Ramadan, atau ada orang yang baru saja pulang haji, pulang umrah, baru hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, baru saja melaksanakan salat Jumat. Ternyata muncul juga di dalam hatinya rasa takut, khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Satu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala membaca ayat ini, Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ini ciri orang yang beriman. Ya, dia jalani ibadah lewat jalan infak yang dia kerjakan. Kemudian ternyata setelah dia melakukan infak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, justru yang muncul dalam hatinya adalah rasa wajilah atau sifat wajilah, rasa takut, rasa was-was atau rasa galau, ya. Dan ini merupakan rasa takut yang baik, ya. Saat itu Ibunda Aisyah mengkonfirmasi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kok ini orang ini baru ibadah, tapi kenapa justru ekspresi muncul dalam hatinya dia merasa takut?" Makanya kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, "Apakah karena sebelum orang ini melakukan ibadah lewat jalan infak yang dia keluarkan dari hartanya, ya, dia melakukan perbuatan dosa, dia berzina sebelumnya, dia membunuh orang, atau dia melakukan perbuatan syirik?" Kata Rasulullah, "La, tidak. Munculnya rasa takut dalam hati orang yang beriman yang digambarkan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ini, padahal dia baru saja berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah, disebabkan dia takut amalan infaknya, amalan sedekahnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh perasaan yang seperti ini sehingga tidak terlalu pede, tidak terlalu percaya diri. Makanya ada ungkapan-ungkapan yang sebenarnya kalau kita renungkan itu menunjukkan betapa para salaf terdahulu khawatirnya begitu besar. Baru menjalani satu musim ibadah di Ramadan, masuk Syawal, ketemu satu sama lain, para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Mereka enggak mengatakan kita kosong-kosong ya. Ya, dosa ente udah nggak ada, anak juga nggak ada, selesai. Tidak. Karena besarnya rasa khawatir mereka jikalau amalnya tidak diterima. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap paginya beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, dan yang terakhir wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima ya Allah. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, tidak hanya duduk-duduk manis kemudian menunggu pahala yang terus dialirkan oleh Allah dengan sebab Ka'bah terbangun atas jasanya. Tinggal dia menghitung sehari 1000 manusia, maka 1000 pahala orang tersebut ya ditransfer ke dia. Tidak, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah semua amal saleh kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun ciri ketiga, dan ini sebagai akhir dari khutbah kita, ciri orang yang ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan terima, Allah akan kabulkan semua permohonan-permohonan kebaikan yang dia sampaikan kepada Allah. Munajat-munajat kita, ya, jika ibadah kita diterima oleh Allah, maka Allah akan kabulkan, jemaah. Kita mengetahui barisan para salaf terdahulu yang penuh keteladanan. Umar bin Khattab selalu berdoa, ya, di antaranya dengan doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'alni mauti fi baladi rasulik. Wahai Allah, berikan aku karunia mati syahid di jalanmu, ya Allah, dan jadikan mati syahidku ini di kota nabimu, yaitu kota suci Madinah. Dan Allah kabulkan. Ketika dalam peristiwa subuh berdarah, beliau ditikam oleh seorang penyembah api, Abu Lu'lu'ah al-Majusi la'natullahi alaih. Perutnya robek, bersimbah darah 1 pekan lamanya, kemudian beliau menemui ajalnya dalam keadaan syahid. Allah kabulkan permohonan yang baik-baik tentang apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Kita menghadapi situasi masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi COVID-19, dan ini sifatnya mendunia dan semakin menyadarkan kita betapa lemahnya diri kita. Allah cuma menghadirkan satu makhluk yang begitu amat sangat kecil, sampai-sampai membutuhkan alat untuk bisa mampu mengetahui keberadaannya. Kita sudah tidak berdaya. Seharusnya menyadarkan kita bahwasanya kita amat sangat butuh kepada Allah. Maka perbanyaklah doa kebaikan untuk bangsa kita khususnya, atau manusia kaum muslimin secara umum, ya, agar Allah angkat wabah ini. Allahumma srif 'anna al-waba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وسيء الأسقام. اللهم اصرف عنا الوباء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم